adik-adik GKPI Citerep yang di rumah. Kita mau ibadah sekolah minggu hari ini. Kanita mau dengar semangatnya. Sekolah minggu. Mantap yang di rumah. Sekarang Kanita mau dengar semangat yang di sini. Kakak Yeni, sekolah minggu. Kasih nih Kakak Yeni. Kakak Yohana, sekolah minggu. Bareng-bareng semuanya. Sekolah minggu. Haleluya. Puji Tuhan, kita semua sudah semangat. Sekarang kita mau persiapkan hati kita. Kita mau masuk ibadah sekolah minggu hari ini. Kita mau angkat pujian hanya bagi Yesus. Dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan, Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, Oh alangkah dalam kekayaan. oh dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan, Allah sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau Yesusku. Adik-adik yang di rumah, kita mau masuk dalam doa pembukaan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan ikutin Kanita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat beribadah sekolah minggu pada hari ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, ampuni juga semua dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa di sini yang sudah siap memuji nama Tuhan? Siapa di sini yang sudah siap menyembah nama Tuhan? Kita mau angkat pujian. I will sing for Jesus. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujiannya sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah
Jesus, aku menyembah Tuhanku. Pujian yang sungguh dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar. Sangat besar, sangat besar, sangat besar kuasa-Nya. Untukku Tuhan, kekuatanku. Untukku Tuhan, puja dan sembahku. Untukku Tuhan, semua di hidupku. Untukku Tuhan, selamanya. Kak Kanita mau nanya nih, di sini siapa yang pintar? Kalau di sini ada Kakak Yeni, Kakak Yohana yang pintar. Siapa yang hebat? Kakak Yeni sama Kakak Yohana sama Kakak Husan juga hebat. Kita semua pintar karena Yesus, kita semua hebat karena Yesus. Karena hidup kita hanya bagi Yesus. Ku pintar karena Dia. Ku pintar karena Dia. Ku hebat karena Dia. Apapun yang ku kerjakan untuk muliakan nama-Nya. Setiap hidupku ku persembahkan bagimu. Hari-hariku yang indah, sukacitaku puji nama Yesus. Gloria, ku puji Dia. Dia beriku talenta. Gloria, tinggikan Dia. Layanimu ku bersuka. Hidupku berharga, ku berikan hidupku bagimu Yesus. Kita mau bernyanyi sekali lagi. Ku pintar karena Dia. Ku hebat karena Dia. Apapun yang ku kerjakan untuk muliakan nama-Nya. Setiap hidupku ku persembahkan bagimu. Hari-hariku yang indah, hari-hariku yang indah, sukacitaku puji nama Yesus. Gloria, ku puji Dia. Dia beriku talenta. Gloria, tinggikan Dia. Layanimu ku bersuka. Hidupku berharga, mau berikan hidupku bagimu Yesus. Kanita mau kenalin kalian sama teman baru. Ada di mana ya? Coba lihat di belakang kalian. Ada nggak di belakang kalian? Gak ada ternyata. Yuk kita intip aja yuk. 1, 2, 3. Halo, salam adik-adik, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Kak Ivan. Kakak baru pulang pelayanan 1 tahun dari tahun 2019 sampai 2020. Kakak pelayanan di satu provinsi Riau. Kakak pelayanannya di satu pulau, nama pulau itu Pulau Serapung. Ya, bagi adik-adik yang belum tahu Pulau Serapung itu di mana, lihat di sini nih. Ini Pulau Serapung. Kecil. Ya, di Pulau Serapung itu keadaannya hampir semuanya rata-rata itu masih hutan. Nah, kakak pelayanan di satu gereja yang berdiri di suatu perusahaan, nama perusahaannya Serikat Pekerja Agung. Nah, kakak melayani tempat itu. Nah, SPA ini dia memproduksi bahan baku kertas, yaitu kayu akasia. Nah, SPA ini tugas utamanya mereka menanam pohon-pohon akasia di hutan-hutan. Jadi kertas yang adik-adik gunakan saat ini itu terbuat dari kayu. Nama kayunya kayu akasia. Kakak itu pelayanan di sana cuma hari Minggu karena di sana karyawan semua. Tapi kakak juga hari-hari biasa itu mengajar anak-anak di tempat itu, anak-anak karyawan yang jumlahnya nggak banyak, cuma 3 orang. Nah,
kakak ngajar mereka dari bulan Januari sampai bulan Juni, itu mengajarkan mereka baca tulis. Itu pelayanan kakak di Serapung. Oke. Selain pelayanan di Serapung, kakak juga pelayanan di satu pulau yang namanya Pulau Muda, tepatnya di gereja Pauk Arara Abadi atau WKS. Di sana kakak melayani anak-anak juga sekolah minggu, sama seperti di sini waktu ada HBS, kakak pun membuat HBS di sana. Materinya pun dari sini sama. Yang kakak ingin katakan, dia anak-anak di WKS itu anak-anak yang luar biasa. Karena kenapa? Orang tua mereka itu rata-rata kerja semua, dan mereka meskipun masih kecil-kecil sudah diberi tanggung jawab untuk mengurus rumah mereka. Umur kelas 3 SD sampai SMP itu mereka sudah bisa masak, cuci baju, rapi-rapi rumah. Dan mereka juga sangat kreatif. Mereka meskipun kekurangan bahan untuk membuat kreativitas, tapi mereka bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada untuk membuat kreativitas yang luar biasa, bagus sekali. Ya. Adik-adik penasaran bagaimana foto-foto mereka, bagaimana mereka? Nah, adik-adik bisa lihat fotonya. Nah, adik-adik, itulah pelayanan kakak. Pelayanan kakak itu nggak gampang karena di sana kakak juga susah sinyal, tidak ada pasar, tidak ada apalagi mall, itu nggak ada di sana. Banyak binatang buas, bahkan adik-adik pernah nih waktu kakak tidur ya, di atas kepala kakak lewat kalajengking. Bayangkan, ada ular, tantangannya sangat banyak. Tapi kakak bersyukur karena kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kakak dalam pelayanan kakak, selalu memampukan kakak dan menolong kakak. Karena itu kakak ada di sini. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kakak dalam pelayanan kakak. Ayo adik-adik, kita semangat dalam pelayanan. Salam. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Buka hatiku untuk firman. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. biarlah cerita itu Biarlah cerita itu
kita siapkan hati dan pikiran kita datang ke hadirat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena sampai hari ini kami masih mempunyai tubuh yang sehat, jiwa yang kuat, pikiran yang segar. Kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, buat kami mengerti firman yang akan kami dengar. Tolong buka telinga kami, pikiran kami, dan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siapa yang ingat raja pertama Israel? Ya, Raja Saul. Dulu orang Israel tidak punya raja. Mereka memohon kepada Tuhan Allah, tolong berikan kami raja. Dan Allah menjawab doa mereka dengan memberikan seorang raja, yaitu Saul. Raja Saul adalah raja pertama Israel. Dia mengalahkan begitu banyak musuh-musuh Israel. Dan Tuhan memberikan satu perintah kepada Saul, kamu harus mengalahkan bangsa Amalek. Tumpas habis semua bangsa Amalek. Lalu Saul melaksanakan perintah Tuhan dan membawa pasukannya melawan orang Amalek. Israel menang, Amalek kalah. Tapi Saul membawa pulang Raja Agag dan hewan-hewan mereka yang terbaik. Saul tidak taat perintah Tuhan. Tuhan bilang habiskan semua bangsa Amalek. Tapi Saul malah membawa pulang raja dan ternak-ternaknya. Karena itu, karena Saul tidak taat, Tuhan Allah menolak dia menjadi raja. Sejak saat itu, roh Allah undur daripada Saul. Roh jahat merasuki Saul. Setiap kali roh jahat itu masuk ke dalam dia merasa seperti resah, gelisah, tidak tenang. Pokoknya rasanya tidak enak. Tapi Tuhan tidak membiarkan Saul menderita seperti itu tanpa pertolongan. Setiap kali Saul mendengarkan permainan kecapi, dia bisa merasa tenang. Cerita ini ada di Alkitab, dari kitab 1 Samuel. Ayo kita buka. 1 Samuel pasal 16 ayat 17 sampai 23. Kakak bacain ayat 17. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. 18. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Daud diceritakan sebagai orang yang pandai main kecapi, pahlawan yang gagah perkasa. Dia seorang prajurit, pandai bicara, dan elok rupanya. Selain itu, Daud juga disertai Tuhan. Keadaan Daud ini berbeda jauh dari sebelum dia diurapi menjadi raja. Jadi ketika Saul tidak taat pada perintah Tuhan, Tuhan menolak Saul menjadi raja dan sudah memilih Daud untuk jadi raja yang selanjutnya. Ketika Daud belum diurapi, Daud adalah seorang yang bekerja di ladang, dan pekerjaannya itu mengawasi ternak, kambing, domba,
Itu adalah pekerjaan Daud. Ketika saudara-saudaranya yang lain pergi ke medan perang untuk mengalahkan musuh Israel, Daud tertinggal di ladang dan melakukan pekerjaannya sebagai penjaga ternak kambing dan domba. Ketika saudara-saudaranya pergi ke jamuan makan, Daud tidak ikut. Daud masih di ladang. Tapi ketika Daud sudah dipilih Tuhan menjadi raja, Daud mulai dikenal orang. Dan banyak orang tahu kemampuan Daud. Ada perubahan besar saat Daud menunjukkan keberaniannya, yaitu dia maju ke garis depan di medan perang pada saat Israel melawan orang Filistin. Dan dengan keberaniannya dan keperkasaannya, Daud bisa mengalahkan Goliat. Kalian pasti sudah pernah dengar ceritanya. Dan sekarang Saul sangat bergantung pada permainan kecapi Daud. Daud itu pintar sekali main kecapi, merdu sekali suaranya. Dan pada saat Daud memainkan kecapi, roh jahat yang ada pada Saul pergi. Saul bisa merasakan ketenangan, tidak cemas, dia merasa lebih rileks dan santai. Saul sangat menyukai permainan kecapi Daud. Setiap kali roh jahat itu hadir lagi kepada Saul, Daud memainkan kecapinya lagi. Dan Saul menjadi tenang. Roh jahat pun pergi dari dia. Sesungguhnya yang Daud lakukan bukan hanya melayani Saul. Betul, Daud memainkan kecapi untuk menghibur Saul. Tapi sesungguhnya yang dilayani Daud adalah Tuhan Allah sendiri. Daud memuji Tuhan dengan permainan kecapinya yang indah. Daud memainkannya dengan sungguh-sungguh. Itulah mengapa suara kecapinya terasa indah dan menyejukkan. Daud juga banyak bermazmur bagi Tuhan, menaikkan puji-pujian yang menyenangkan Tuhan. Adik-adik, sering kan merasa saya masih kecil, Kak. Saya tidak diperhitungkan. Saya tidak bisa apa-apa, ya kan? Tapi sesungguhnya sama seperti Daud, adik-adik juga pasti mempunyai kemampuan atau bakat, atau kita sebut talenta yang luar biasa. Talenta itu apa sih, Kak? Talenta itu adalah kemampuan, bakat, kebolehan yang kamu punya, dan itu menjadi nilai lebih buat diri kamu. Semua punya bakat, semua punya kemampuan, semua mempunyai talenta. Kita bisa pakai talenta yang kita punya untuk melayani Tuhan. Seperti Daud tadi, talentanya apa? Ya, dia bisa main kecapi. Dia main kecapi dengan sepenuh hati sehingga alunan suara kecapinya merdu dan bisa menolong Saul. Sebetulnya yang dia kerjakan bukan hanya menolong Saul, tapi Daud melayani Tuhan. Adik-adik harus berani mengasah kemampuan. Semua pasti punya bakat, semua punya talenta. Tinggal adik-adik harus mencari, harus mengasahnya, dan itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Bakat itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kita mungkin merasa tidak sehebat orang lain. Orang lain itu hebat pintar nyanyi, dia hebat pintar alat musik, dia hebat bermain basket, dia hebat menggambar. Saya tidak bisa apa-apa. Sesungguhnya Tuhan menciptakan kita semua. Tuhan menciptakan kakak dan menciptakan adik-adik dan menciptakan semua orang sudah dengan bakat atau kemampuan atau talenta. Semua sudah Tuhan lengkapi dengan talenta yang baik. Walaupun saat ini kamu belum sadar apa talenta kamu. Kamu mungkin belum tahu, saya nggak bisa nyanyi, Kak. Saya nggak bisa main alat musik, Kak.
Saya nggak bisa menggambar kah? Saya nggak bisa masak kah? Mungkin saat ini kamu belum sadar, kamu belum menyadari apa bakat yang kamu punya atau talenta yang kamu punya. Kamu harus mengasah, kamu harus mencarinya di dalam dirimu, karena Tuhan menciptakan kita sempurna, semua lengkap, semua pasti punya talenta, tidak ada yang tidak punya, karena Tuhan menciptakan kita sempurna. Mari kita terus mencari apa yang jadi bakat kita, apa kelebihan kita, apa yang kita bisa asah, yang kita bisa pakai, dan kelak untuk memuliakan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Semua punya, karena Tuhan sudah lengkapi. Dan sekarang adik-adik tahu kan bahwa semua orang diciptakan Tuhan sempurna, semua punya talenta. Kakak punya pertanyaan, apakah kamu sudah tahu talenta kamu? Buat yang sudah tahu apa talentamu, apakah kamu sudah menggunakan talenta kamu untuk melayani Tuhan atau memuliakan Tuhan? Masih tidak tahu apa talenta kamu? Caranya begini, kamu masuk dalam kamar, lipat tanganmu, tundukkan ke kepalamu, dan kamu berdoa pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, tolong tunjukkan pada saya, apakah ini betul-betul talenta yang saya punya. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk meyakinkan saya bahwa itu adalah talenta yang saya punya, yang saya bisa pakai untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang kamu tahu, kamu suka gambar, tapi kamu nggak yakin kamu bertalenta di situ. Doakan, karena dengan menggambar itu kamu bisa melayani Tuhan. Contohnya, kakak suka perlu loh. Mau cerita firman Tuhan perlu ada yang gambar alat peraga. Kalau kamu bisa gambar, kamu bisa bantu kakak. Itu adalah melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan dengan bakatmu. Ingat, talenta bisa berguna jika kamu asah dan kamu kembangkan dengan maksimal. Dan jangan lupa bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kamu talenta. Hanya kadang-kadang kamu belum sadar bahwa itu talentamu. Jadi kakak sudah pesan, ingat, kalau kamu belum menyadari atau kamu belum yakin, kamu bisa datang kepada Tuhan dan kamu berdoa. Minta petunjuk dari Tuhan. Tidak berdoa minta talenta. Talenta itu sudah ada, kamu sudah punya. Hanya kamu belum sadari bahwa itu adalah talenta yang diperlukan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Percaya sama kakak, kamu sudah punya, Tuhan sudah berikan kepada setiap anak, kepada kamu sudah punya. Tapi saya belum tahu ke apa, karena itu berdoalah minta pada Tuhan supaya kamu yakin bahwa itu adalah talenta kamu. Kalau kamu sudah tahu apa kelebihanmu, apa yang kamu bisa, kamu harus asah, kamu harus kembangkan, dan jangan lupa, karena talenta itu Tuhan berikan pada kita, kita gunakan itu untuk kembalikan lagi kepada Tuhan, untuk memuji nama Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan kita pakai untuk melayani Tuhan. Contoh-contoh talenta: menyanyi, main musik, olahraga. Bagaimana bisa melayani Tuhan kah dengan olahraga? Bisa bertandinglah dengan fair, tidak curang, kan? Saya cuma minta pelajaran kak, bagaimana untuk melayani Tuhan? Bisa, tidak nyontek, membantu teman yang tidak bisa dalam pelajaran, mengajar, bisa dipakai. Apalagi menulis, bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Menulis renungan harian, itu perlu. Kemampuan kamu berbahasa bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Alkitab ini perlu loh diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa.
Kalau kamu bisa berbakat belajar bahasa asing atau bahasa daerah, kamu bisa pelajari dan kamu bisa terjemahkan Alkitab ini ke dalam bahasa suku-suku kamu, suku-suku terasing itu. Itu kan melayani Tuhan juga kan? Contoh yang lain lagi apa? Saya nggak bisa apa-apa kak, saya cuma bisa dengar aja. Mendengarkan juga boleh, bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Kamu bisa membuka telinga kamu untuk teman-temanmu yang mau bercerita. Didengarkan itu juga perlu kan? Kalau semuanya ngomong nanti siapa yang dengar? Mendengarkan itu juga bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Memasak juga bisa. Di gereja kadang-kadang perlu acara untuk masak konsumsi. Semua yang kamu punya, yang Tuhan sudah berikan, itu adalah talenta kamu, kemampuan kamu, kebolehan kamu. Itu bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Dan harus dipakai untuk melayani Tuhan. Karena kamu dapat itu free loh dari Tuhan. Gratis. Karena itu kita kembangkan dan kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayo kita buka ayat hafalannya. 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sekali lagi ya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Setiap kita bisa melakukan perbuatan baik karena Tuhan sudah lengkapi. Setiap kita bisa melayani karena Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan ini, firman Tuhan hari ini, kami menyadari bahwa setiap dari kami memiliki talenta, kemampuan, bakat yang bisa kami asah untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Oh, Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang sangat luar biasa, yang sudah menyertai kami, sudah memberkati kami, sudah memberikan segala kelebihan kepada kami. Karena itu kami layak, kami sungguh-sungguh layak untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Dan kami berjanji kami mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk masa depan kami. Masa depan kami, anak-anak-Mu kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami beriman, kami berpengharapan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami dan membimbing kami. Ampuni kami ya Tuhan jika kami melakukan kesalahan, jika kami menjadi anak yang tidak taat. Kami selalu ingat bahwa Tuhan pasti terus menyertai kami dan melindungi kami dan membuat kami tidak salah melangkah, karena kami selalu menyerahkan hidup kami, diri kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu. Sudah mencerahkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi bisa menjadi berkat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita mau meresponi firman Tuhan hari ini, kita mau angkat pujian jadi seperti Yesus. Seperti
seperti yang Engkau lakukan. Taat pada Bapa, meski salib ku tetap setia. Jadi seperti Yesus. Jadi seperti Yesus di setiap jalanku, dalam pikiranku dan juga ucapanku. Tuhan yang mau turun seperti yang Engkau lakukan. Taat pada Bapa, meski salib ku tetap setia. Ini sekali lagi, jadi seperti Yesus. Jadi seperti Yesus di setiap jalanku, dalam pikiranku dan juga ucapanku. Tuhan yang mau turun seperti yang Engkau lakukan. Taat pada Bapa, meski salib ku tetap setia. Taat pada Bapa, meski salib ku tetap setia. Taat pada Bapa, meski salib ku tetap setia. Adik-adik, masih inget nggak challenge minggu lalu apa? Kita mau lihat nih hasil challenge dari bintang tamu di minggu lalu. Yuk kita lihat. Kakak-kakak Sekolah Minggu GKP Citerep mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik semua yang berulang tahun dari tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kita juga tadi sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan kesaksian dari Kak Ivan, dan saat ini kita tutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, pada saat ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami sampai hari ini. Pada saat ini Tuhan, kami juga mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah melalui kesaksian pelayanan dari Kak Ivan, terlebih firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang semangat untuk melayani Tuhan dengan talenta yang kami miliki ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang pimpin kami, Engkau sendiri yang jadikan kami Tuhan untuk kami bisa melayani-Mu dengan kesungguhan hati. Terima kasih Bapa di dalam surga.
Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang pada minggu ini berulang tahun. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memberkati mereka, dan kami bersyukur 1 tahun boleh mereka lewati, dan kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati hari-hari mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah teman-teman kami ini dapat terus tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami, pekerjaan mereka Engkau berkati, kesehatan kami, dan juga orang tua kami Engkau sendiri yang memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, dan saat ini Tuhan kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.